Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembang. Oke sedulur bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip untuk kapan waktunya kita melakukan pemotongan. Ini bahan bonsai saya ambilkan contoh untuk jenis tauci ya. Saya melakukan penambahan cabang dengan teknik tempel atau biasa teman-teman sebut sambung susu, dengan memanfaatkan cabang yang tidak terpakai kita tempelkan pada batang di mana kita mau menambahkan cabang utama ya. Pas banget, ini kurang lebih dari pertama kali saya awal sambung susu atau tempel kurang lebih 5 bulan yang lalu ya. Alhamdulillah saya pernah praktek dan berhasil. Saya akan tunjukkan nanti untuk teman-teman pada bahan bonsai tauci ini juga sudah lumayan besar ya. Ini yang berhasil kurang lebih dari awal pertama tempel ini sekitar 1 tahun yang lalu. Oke, kita langsung menuju ke bahannya. Oke, ini dia ya untuk bahannya. Hati-hati ya teman-teman untuk melakukan pemotongan di bawah batang yang terusan dari sambung susu atau tempel ya. Ini dulu dari cabang di atas saya manfaatkan yang tidak terpakai, saya tarik ke bawah, saya tempel di sini. Nanti saya akan berbagi untuk teman-teman ciri-ciri untuk cabang yang kita manfaatkan untuk menempel saatnya pemotongan. Hati-hati untuk pemotongan, kita harus perhatikan antara cabang di sini saya ambilkan contoh yang sudah jadi ya, sama dari terusan yang di sini yang kita manfaatkan cabang tidak terpakai. Kita harus tahu kalau kita asal potong, kita tidak memperhatikan dengan jeli, akan gagal ya. Ini dulu pernah gagal sekali, terus saya mencoba ulangi lagi dan ternyata alhamdulillah nyampe saat ini usia sekitar 1 tahun sudah lumayan besar ya. Ini masih los. Oke, yang saya mau berbagi tip untuk teman-teman saatnya ini lakukan pemotongan untuk background di belakang ya, back. Akan saya lakukan pemotongan. Kita langsung lihat dari belakang, akan tampak lebih jelas ya. Sebelum saya mau melakukan eksekusi apa yang saya sampaikan di depan tadi, hati-hati untuk teman-teman. Ini sebagai pengalaman pribadi saya ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kita proses menumbuhkan titik tunas dengan apa yang kita inginkan sebenarnya sudah berhasil, tapi ada kendala. Nah, untuk di sini 1 bulan yang lalu padahal sudah saya sambung sisip, sudah saya bongkar penyungkup plastiknya sama peneduhnya topi di atas. Ini juga sudah saya update untuk teman-teman pas teknik untuk cara sambung sisipnya. Sudah saya bongkar, berhasil tumbuh tanpa saya kasih pengaman. Hati-hati untuk teman-teman, minimal kita kasih kawat 3 atau 4, kita ikatkan di sini, kita kolongkan untuk titik tumbuh tunasnya di atas kolongan kawat, atau bisa juga kita pakai bambu. Kita jangan membuang-buang waktu ya, kita manfaatkan, kita amankan apabila kita pengen waktu yang maksimal. Karena apa? Kita proses mungkin kadang juga gagal, kadang berhasil. Di saat berhasil kita tidak amankan, akan menghambat waktu juga ya, semakin lama. Oke, terlepas dari apa yang saya sampaikan di sini tadi, alhamdulillah di sini ada mata tunas ya. Mungkin bisa kita tempel, bisa saya tempelkan ke sini lagi, atau mungkin bisa kita pakai lagi, kita potong pendek. Pas kita cari mata tunas di sini. Kita langsung eksekusi untuk apa yang saya sampaikan di depan tadi. Di sini terlihat ya, kita sedikit mendekat untuk biar lebih jelas. Nah, ini dia ya untuk background. Saya lakukan teknik tempel atau sambung susu ya, dengan memanfaatkan cabang yang tidak terpakai di sini.
saya tempel pada batang utama. Untuk muka ini dari sebelah sana tentunya ya. Nah, sebelum kita lakukan untuk pemotongan, hati-hati ya untuk teman-teman ya. Kita harus perhatikan untuk besar batangnya. Di sini terlihat lebih kecil ya. Nah, daripada ini sudah besar sekali. Mungkin udah 4 kali lipatnya batang yang di bawah. Nah, ini kita siap lakukan eksekusi. Jangan sekali-kali untuk teman-teman melakukan eksekusi seandainya di sini batang di sini masih sama ya. Ini berarti untuk kambium belum jalan dari batang utama ke tempelan yang kita inginkan. Oke, saya mau langsung coba untuk membongkar paku ini seperti apa kondisinya. Tapi hati-hati, sebelum atau pas kita mengerjakan tempel atau sambung susu, kita tetap kasih pengaman ya, seperti pada contoh di sini. Ini saya kasih bambu, saya ikatkan ke atas. Saya ikat pakai sederhana tali rapiah ya. Nah, terlihat di sini. Ini tidak akan saya lepas sebelum ini nanti benar-benar maksimal ya, yang batang di sini di pangkal batang bawahnya. Saya mau mencoba untuk lakukan pembongkaran karpet sama pakunya. Nanti seperti apa? Oke, terlihat ya, sudah saya lakukan untuk pembongkaran karpet sama paku ya. Nah, kita lihat kondisinya seperti ini. Ini akan saya langsung lakukan untuk pemotongannya. Nah, terlihat ya di sini ya, untuk kondisi besar batang setelah dari batang utama, lebih besar daripada yang di bawah di sini. Nah, ini kita lakukan eksekusi, sudah berani ya. Nah, terlihat ya, posisinya tadi seperti ini ya. Terlihat di sini kering ya. Nah, berarti dari sebelah sini tadi sudah tidak kasih asupan nutrisi dari batang utama. Nah, untuk teman-teman, jadi yang perlu kita perhatikan seandainya mau eksekusi proses dari sambung susu ataupun tempel, kita bisa perhatikan ciri-ciri pada batangnya. Batang di atas sudah besar, kira-kira 4 kali lipat dari cabang yang di bawahnya. Kita siap eksekusi. Oke, seperti ini kita tinggal lakukan penyikatan ya, pakai air yang bersih, terus kita kasih salep kambium biar lebih aman ya. Oke, selesai ya, sudah saya lakukan pengerjaan pemotongan
hasil daripada sambung susu atau tempel menambah cabang pada background, memanfaatkan cabang yang tidak terpakai. Nah, sudah saya lakukan penyikatan tadi. Untuk di sini banyak sekali untuk jamur. Ini alhamdulillah sudah sedikit kering, tadi saya tunggu agak sedikit lama. Nah, langsung saya mau pemberian salep kambium. Ini saya ada produk baru ya. Kemarin ada temen dari Sukoharjo main ke rumah, saya suruh mencoba dan saya pernah praktek. Ini mereknya Promek ya. Nah, ini kalau kita oles tidak berwarna, walaupun warnanya seperti ini transparan ya. Jadi tidak seperti pada contoh yang sudah saya kasih lihat di temen ini, yang biasa saya pakai warnanya oranye sedikit merah ya, oranye. Nah, kalau ini kalau kita oleskan ini warnanya transparan ya. Nah, saya mau langsung pemberian salep kambium. Lihat, nampak sedikit saya perjelas ya, perdekat untuk posisi kameranya. Nah, di sini terlihat ya, bening ya. Nanti kalau kering transparan. Nah, sedikit terkesan nanti natural ya. Oke, setelah kita lakukan tadi pemotongan untuk sambung susunya. Nah, kita perlu perhatikan atas juga ya. Kita harus treatment, dimana kita nanti mau memaksimalkan untuk apa yang kita lakukan di sini. Pengen kita pembesaran ini, kita harus perhatikan cabang-cabang di atas. Apabila cabang terusan di sini ada yang terhalang untuk cabang-cabang dari yang lain, kita bisa kurangi ya, agar tidak menghambat. Daripada ini untuk cabang di sini saya lihat di atas ada yang menutupi, kita sedikit buka ruang biar matahari bisa tembus ya. Oke, di sini ya terlihat ya, untuk cabang yang saya tempel tadi ini terhalang sama cabang-cabang yang di sini ya. Nah, biar membuka ruang untuk matahari mengenai daun, biar tidak terhambat untuk pembesaran cabang yang nanti ke depan saya inginkan. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Saya melakukan proses pangkas untuk sambung susu atau tempel menambah cabang pada yang di sebelah sini, yang background. Dan saya berbagi untuk teman-teman setelah apa yang saya praktekkan pada cabang pertama di sini berhasil. Nah, kita lihat di sini saya sudah membuka ruang. Kalau kita lihat dari sebelah sini, nah, tadi di sini banyak sekali untuk cabang-cabang yang saya potong, sama di terusan aska atas ini masih saya loskan. Nah, nampak di sini sudah tidak terhalang ya untuk cabang yang sini, yang saya tempel terusannya ke bawah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Nah, ikuti terus untuk update perkembangan ke depan, bagaimana akan saya berbagi terus ya ini untuk teman-teman. Bahan bonsai tauci ini dari budidaya cangkok sejari. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.